بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga Allah rahmati dan ridhoi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, insyaallah malam ini mulai i'tikaf bagi jamaah yang sudah terdaftar agar mempersiapkan dan meniatkan dari sekarang untuk beriktikaf, baik yang full 10 hari terakhir atau hanya malamnya saja. Kemudian menginformasikan kembali bahwasannya malam ini adalah yang biasanya full dengan ceramah selama 1 bulan full. Malam ini adalah malam terakhir sholat tarawih dengan ceramah. Insya Allah mulai besok kita akan fokus di sholat tarawih saja di 10 hari terakhir. Begitupun bagi jamaah yang ingin mengikuti Qiyamul Lail berjamaah, diperkenankan untuk bergabung di Masjid Al-Muhajirin, berkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah akan mulai Qiyamul Lail pada jam 2 malam. Kemudian kami sampaikan kembali dari panitia zakat infak sedekah. Insyaallah panitia zakat infak sedekah dan fidyah akan dibuka pada hari Senin besok tanggal 1 April dimulai dari zuhur sampai pukul 5 sore di gedung serbaguna belakang masjid. Adapun bagi jamaah yang akan mentransfer dipersilakan untuk melihat di setiap pintu masjid ada nomor rekening masjid. Disarankan untuk memakai nomor rekening bukan kris dan konfirmasi transfer ke nomor yang tertera. Dan insyaallah malam kali ini yang akan menjadi penceramah dan imam sholat tarawih malam kali ini, beliau adalah Ustadz Dr. Husin Artiasa MAG. Insyaallah beliau biasa mengisi kajian Riyadhus Shalihin di setiap Kamis subuh, yang insyaallah kita akan lanjutkan kajian yang biasa Selasa subuh, Kamis subuh dan Sabtu subuh di pekan ketiga setelah Syawal. Insyaallah malam kali ini beliau akan membawakan tema 3 orang yang diabaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, syallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidah. Sallallahu la ilaha illallah, sallu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang bersifat naziron atau memberi peringatan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW selain sebagai mubasyiron juga naziron. Kali ini hadisnya bukan mubasyiron, bukan yang memberitakan motivasi kegembiraan, tetapi naziron, mengingatkan, melakukan preventif atau pencegahan. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim nomor 1852 terkait dengan 3 orang yang tidak diajak bicara, tidak diperhatikan, tidak akan disucikan atau diabaikan tadi. Bagaimana bunyinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Jadi sumbernya dari Abu Hurairah. Saya kira sudah sangat terkenal ya. Beliau bersabda, salah satun, ada 3 orang tadi. La yukallimuhumullahu, di mana Allah tidak akan mengajaknya bicara. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi yang pertama, tidak diajak bicara. Padahal
tidak diajak bicara itu menunjukkan dikucilkan, disingkirkan, diabaikan. Yang kedua, la yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosanya. Sementara pembersihan dosa itu erat hubungannya dengan dientaskan ke jannah. Kalau ini enggak, la yuzakkihim, jadi dibiarkan saja dosanya terus abadi, berarti terus pula ada di dalam nar. Yang kedua, yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, tidak akan diperhatikan, tidak akan dinilai, tidak akan diajak dipedulikan. Bahkan sebaliknya, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kalimat azabun alim itu sangat umum. Biasanya ada rinciannya lebih lanjut, baik di dalam hadis lain maupun di dalam Quran. Dari keterangan ini, sebelum kita mengulas 3 orang itu siapa saja, jelas sekali tampak bahwa Islam itu menganut konsep yang disebut al-amalu wal jaza'u. Amal itu pasti ada balasan. Jadi grainnya, konsep besarnya atau mujmalnya adalah al-amal, amalan, perbuatan, pasti jazaun. Dalilnya banyak mengenai amalan pasti ada balasan. Dalil yang sangat umum sebelum dirinci. Jadi Quran itu subhanallah ya, membawa kita membangun logika yang sistematis. Misalnya konsep besar dulu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguh kalian akan dibalas ma kuntum ta'malun, berdasarkan amal perbuatan yang kalian lakukan. Ini umum. Dirinci kemudian, amal ada berapa? Ada 2. Surat Al-Zalzalah menyebutnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, syarron yara. Jadi amalan yang khairan yara pasti, dia melihat hasilnya, pasti itu. Yang kedua, amalan yang syarron sama. Jadi yang baik maupun yang buruk pasti dibalas. Baru dirinci lagi. Contohnya apa yang amalan solihan? Contohnya apa yang amalan sayyi'an? Di sini kita lihat amalan solihan, contohnya banyak. Sebut saja di dalam surat At-Taghabun ada, di dalam At-Tahrim juga ada. At-Taghabun misalnya ya. Wa may yu'min billahi faya'mal amalan wa ya'mal solihan yudkhilhu. Ini menunjukkan bahwa antara beriman dan beramal soleh pasti ujungnya sama, balasan. Seperti halnya perbuatan yang buruk pasti mendapatkan balasan. Sekarang kita kembali ke amalan yang buruknya. Apa 3 orang tadi yang masuk kategori diabaikan oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak diperhatikan, tidak dibersihkan, bahkan diazab dengan azab yang sangat pedih? 3. 1. Syaikhun zanin. Sebetulnya redaksi ini banyak sekali ya, 3 orang yang begini, matanya itu beda-beda, sangat banyak variasinya. Cuman saya ambil yang ini, 1852. Yang pertama, syaikhun zanin. Syaikh, kalau saya lihat di dalam Quran, maknanya itu sangat luas. Yang pasti makna awalnya tua. Jadi tua bisa dalam arti fisiologis. Misalnya tua dalam arti fisik sekaligus usia. Itu syekh. Syekhun kabir. Sebut saja ketika Allah menyebut Nabi Yakub syekhun kabir. Pengertiannya syekh dalam pengertian usia. Sepuh di mana fisiknya sudah mulai lemah. Dokfan. Atau syekh yang kedua dalam arti sosiologi, antropologi. Apa itu? Yang dituakan. Jadi ketua adat kadang-kadang disebut syekh. Atau yang ketiga, akademik, yakni profesor. Jadi 3 ini dimungkinkan syekh. Namun hadis ini konteksnya bukan pendidikan, bukan dalam konteks sosial, melainkan usia yang ada hubungannya dengan
sifat bijak. Apa itu? Orang yang sudah tua, zanin tapi berzina. Mungkinkah orang tua berzina? Sangat mungkin, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah itu manusia juga? Ketika syarrul waswasnya demikian kuat, pada saat yang sama tidak ada wanahan nafsa anil hawa karena kurangnya taklim, libido seksualnya naik, taklim peredamnya tidak ada, sangat mungkin. Sekian tahun yang lalu ketika PR masih jaya, mungkin lebih dari 10 ya, ada baca berita di halaman 2 kecil. Seorang kakek-kakek usia 65 tahun, Pak, mati di atas perut perempuan Saritem. Ngapain, Pak? Kalau bukan zina. Mati itu, Pak. Mati di atas perut perempuan, zina. Ya Allah, ya Rahman. Itulah contoh syaikhun zanin. Atau beberapa waktu yang lalu berita seorang kakek-kakek melakukan pedofilia. Di mana tuh? Banyak kan beritanya, Pak. Jadi bukan tidak mungkin orang yang tua sekalipun terjebak dalam lingkaran nafsu setan yang terkutuk. Karena itu pencegahnya apa? Baru lagi nanti di akhir. Yang kedua adalah, nah ini yang sangat banyak juga, ailun mustakbir, miskin yang sombong. Bayangkan sudah miskin, sombong. Apa yang dibanggakan? Tapi uniknya, seperti yang sudah kita ulas ya, sombong itu kan dibagi dua, atau induknya itu kibir ya, sudah kita bahas tuh. Induk dari sombong adalah kibir. Nah, kibir atau sombong itu dibagi dua indikator. Satu namanya takabur. Takabur itu definisi Rasulullah SAW adalah ghamtun nas, merendahkan orang. Jadi ketika ucapan iblis, aku lebih baik daripada Adam, itu namanya antatakabbaru. Berarti takabur. Jadi merendahkan orang, underestimate ke orang. Ucapan-ucapan semacam Allah tahu apa loh, itu takabur namanya. Tahu apa sih loh? Usia masih kayak gini, sok pisan loh. Itu namanya takabur, Pak. Antatakabbaru. Hati-hati. Orang yang kaya, orang yang berilmu, orang yang berusia sering terjebak oleh ini, antatakabbaru. Yang kedua, istikbar. Istikbar itu batorul haq, menolak kebenaran, menolak ajakan taat. Contoh, Al-Baqarah mengatakan, idza qila lahum muttaqillah, jika dikatakan kepada mereka, ayo dong takwa kepada Allah, akhazatul izzah. Nah itu namanya istikbar. Karena dia menolak ajakan taat atau ajakan takwa. Jadi hadis ini bukan takabur, bukan mutakabir. Karena orang kaya tidak layak menyombongkan diri. Akulah orang yang paling miskin. Cie, miskin kok dibangga-banggakan. Gak mungkin. Makanya disebutnya mustakbir, bukan mutakabir. Jadi dengan demikian jelas, orang miskin berpeluang sombong, tapi sombongnya adalah enggan diajak takwa, diajak taat. Hari ini alhamdulillah saya bisa melakukan dengan teman-teman bakti sosial 50 orang. Sebetulnya itu hanya strategi saya, bagaimana mengajak kaum du'afa untuk sholat. Apa yang terjadi? Biasa bapak-bapak sekian orang, Pak silakan sholat dulu Pak, siap. Mangga dipayun. Ya Allah, susahnya luar biasa Pak. Bayangkan Pak, sudah miskin, kita nyaah nih membantu, tapi saya jebak, tanda kutip. Saya jebak itu maksudnya diundang sebelum asar, nanti kan dimulai acaranya, lalu dipotong sholat. Nah dipotong sholat itulah, silakan Pak, wudhu Pak, kita sholat dulu, nanti dilanjutkan lagi pembagiannya ba'da asar, baru sholat, itu suganti langsung dibagi. Bayangkan Pak. Ini contoh ailun mustakbir, sudah miskin, sombong, la yukallimuhumullah. Dan yang ketiga, ini yang saya kira sedang terjadi kalau yang ketiga ini. Apa? Malikun kazzab, pemimpin yang pembohong, pemimpin pendusta.
pemimpin yang melakukan berbagai kecurangan, itulah malikun kazzab. Kenapa Rasul menyebutnya kazzab bukan kazib? Ingat nggak Pak? Musailamah bukan al-kazib kan? Al-kazzab. Karena tingkat kazzab itu lebih tinggi. Jadi Rasulullah SAW menyebutnya apa? Malikun kazzab, pemimpin yang pembohong, pendusta. Orang seperti inilah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, betapapun mungkin di dunianya disanjung-sanjung. Nah, kesimpulannya bahwa pertama, Allah akan membiarkan seseorang yang tiga tadi tidak diajak bicara, tidak diperhatikan, diabaikan, tidak akan dinilai sama sekali pada hari kiamat. Bahkan sebaliknya diazab dengan azab yang sangat pedih. Azabnya macam-macam. Kalau kita lihat Quran, ada minuman yang disebut hamiman, sekaligus ghosakon, air panas mendidih dan nanah. Itu bagian dari azab. Yang kedua, 3 orang ini harus bisa dilenyapkan dari diri kita wataknya. 1, pemimpin pendusta. 2, orang tua yang berzina. 3, orang miskin yang sombong. Ketiga, bagaimana antisipasinya? Ramadan adalah cara yang paling ampuh selain cara-cara yang lain untuk mengendalikan diri. Baik dalam konteks tadi mustakbirnya maupun dalam konteks ailun mustakbir ya, atau terkait dengan syaikhun zanin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, saran saya, mari sama-sama jangan berhenti untuk menghidupkan hati lewat Al-Quran. Sebab insya Allah Quran itu ikhyaul qalbi, bisa menghidupkan hati. Barakallah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat minal fitri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.